Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Nano atau PT Nanotech Indonesia Global Tbk. Ini merupakan salah satu request dari salah satu penonton di video kami yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang request saham-saham untuk dianalisa, mohon bersabar ya karena requestnya cukup banyak. Jadi kami harus mempelajarinya satu persatu dulu sebelum melakukan analisa. Oke, kita akan masuk ke table of content atau pembahasan isi video ini. Nanti kita akan bahas seperti biasa company profile secara singkat. Kemudian fundamental analisis ya, kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian dari sisi seasonality itu bulan terbaik untuk big stock. Kemudian dari sisi bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi technical atau range pergerakan harganya seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk aja ke yang pertama yaitu company profile ya. Jadi PT Nanotech Indonesia ini perusahaan teknologi yang memiliki core bisnis berupa jasa layanan sains dan teknologi berbasis research and development, rekayasa material, dan nanoteknologi. Ya, intinya seperti ini teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu teman-teman ya. Nanoteknologi itu satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil. Kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi itu merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Ya, contohnya penerapan teknologi nano itu yang sudah dipakai di bidang pertanian nih. Contohnya seperti modifikasi benih dan pupuk, teknik pengemasan makanan, kemudian energi ramah lingkungan dan teknik jaringan. Jadi nanoteknologi itu membantu dalam produksi atau memperbaiki kerusakan jaringan teman-teman ya. Nah, kemudian penerapan teknologi nano dalam pertanian ini dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas produk, hingga penggunaan sumber daya. Nah, makanya kenapa ujung-ujungnya perusahaan menggunakan jasa perusahaan ini untuk apa? Untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan. Jadi, ini adalah perusahaan yang menjual jasa ini teman-teman ya. Research and development supaya perusahaan itu bisa melakukan efisiensi, membuat produk baru gitu ya, dan segala macam ya. Intinya untuk lebih maju lah ya. Ini sudah berdiri sejak 22 Mei 2019 atau sudah 3 tahun dan memiliki satu anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya teman-teman ya. Dipegang pengendalinya adalah Nanotech Investama Sedaya, masyarakat pegang 29,98%. Persentase asing data terakhir Juli 2022, karena datanya belum begitu lengkap teman-teman ya. Lokal 99,92 dan asing 0,08. Ya, jumlah pemegang sahamnya ini IPO teman-teman ya, IPO baru 10 Maret 2022, IPO price-nya 100 teman-teman ya, dan dapat uang 128 miliar. Jumlah pemegang sahamnya update 1 Juli 2022 itu 13.961 ya. Kemudian saldo labanya ada 8 miliar. Jadi ini perusahaan yang masih dalam kondisi profitable. Nah, kita akan masuk ya ke yang pertama yaitu fundamental analysis atau income statement. Karena datanya belum cukup banyak, jadi kami mengambil data dari laporan keuangan yang dikeluarkan di semester 1 2022 ini teman-teman ya. Kami rekap di Excel. Ya, jadi Nano ini pendapatannya 2021 12,8 miliar, kemudian 2022 naik teman-teman ya jadi 25,4 miliar atau tumbuh 97,7%. Ini tumbuhnya hampir 2 kali lipat. Sedangkan laba bersihnya yang sebelumnya 2021 1,6 miliar naik jadi 3,38 miliar atau naiknya ini 2 kali lipat lebih teman-teman ya. Dan secara persentase laba bersih terhadap pendapatan ini ya stabil aja di 13%-an teman-teman ya. Jadi ini secara kinerja perusahaan di semester 1 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu naik hampir 2 kali lipat dari sisi pendapatan dan laba bersihnya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek yang kedua dari sisi balance sheet-nya. Nah, kalau kita cek di laporan keuangannya teman-teman ya, total aset yang dia miliki itu 177 miliar teman-teman ya. Terdiri dari aset lancarnya 144 miliar dan aset tidak lancarnya 33 miliar. Dari total aset 177,4 miliar ini itu berasal dari liabilitasnya 11,3 miliar dan ekuitasnya atau modalnya 166 miliar. Jadi ini kalau kita perhatikan ya ini perusahaan yang sangat sehat teman-teman ya, karena total ekuitasnya tuh jauh di atas total liabilitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ekuitas ini kenapa bisa jauh dari liabilitasnya saat ini, karena ada dana IPO yang sebesar tadi ya teman-teman ya 111 miliar ini setelah dipotong biaya-biaya teman-teman ya, atau dana IPO itu mengontribusi 67,2% dari total ekuitas saat ini. Nah, dari data balance sheet ini kita bisa cek teman-teman ya, total
lembar sahamnya kan 4,2 miliar ya, kalau kita bagi dari ekuitas artinya kita memiliki book value 39 per lembar saham. Nah, dari sini juga kita bisa ngerti nih ya, kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya seperti apa. Nah, kalau kita cek current ratio ya, current ratio itu ya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang di bawah 1 tahun, teman-teman ya. Kalau setelah IPO nih, teman-teman ya, current rasionya itu adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek itu 14 kali, teman-teman. Jadi ini sangat mampu sekali untuk bayar hutangnya ya. Hutangnya tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan uang yang dimiliki, seperti itu istilahnya. Kalau debt to equity ratio-nya tuh liabilitas dibanding dengan ekuitasnya. Jadi utangnya hanya 7% dari ekuitas, teman-teman ya. Ini kan setelah IPO ya, teman-teman ya, karena dapat uang banyak dalam jumlah yang singkat. Nah, kalau kita cek sebelum IPO pun sebenarnya kemampuan bayar hutang jangka pendeknya itu 3 kali lipat, teman-teman ya. Sudah sehat dan hutangnya dari dibanding ekuitasnya juga hanya 21%. Jadi sebelumnya sebelum IPO perusahaan ini juga sudah sehat dari sisi balance sheet. Setelah IPO dia tambah lagi, teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek terakhir dari sisi cash flow statement-nya. Kalau kita cek di semester 1 2022 ya, mengalami negatif, teman-teman ya. Sebelumnya kan positif ya. Ini mengalami arus kas negatif, artinya perusahaan menghasilkan kas masuk itu lebih kecil daripada kas yang keluar. Ini kenapa? Karena digunakan untuk OPEX sebenarnya. Jadi dana IPO digunakan untuk OPEX sehingga ya minus nggak apa-apa, nggak wajar karena baru IPO. Ya, justru ini malah bagus karena dana IPO-nya langsung dipakai, teman-teman ya, nggak diendapkan. Kemudian untuk aktivitas investasi ada 1,1 miliar. Sebelumnya juga sudah melakukan investasi. Jadi ini perusahaan yang selalu melakukan investasi sehingga ya tadi investasi ini yang akan menunjang pertumbuhan, teman-teman ya. Kemudian aktivitas pendanaan ya ini di semester 1 2001 ada hutang bank, kemudian di 2022 ada IPO, teman-teman ya. Dan ini adalah sisa kas di periode semester 2 sisa 21,2 miliar. Jadi dana IPO-nya sudah digunakan, teman-teman ya, untuk aktivitas operasi. Ya, dari data ini cash flow-nya sih sebenarnya ya kita belum bisa ngomong apa-apa, teman-teman, tapi perusahaan ini sudah menggunakan dananya IPO untuk aktivitas operasi. Tinggal kita nanti tunggu hasilnya apakah menambah pertumbuhan growth dari sisi kinerja atau tidak. Oke, kalau untuk dividen ini belum ada histori dividen, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu apakah dia akan rajin bagi dividen atau enggak. Jadi kita tunggu aja nanti. Kemudian ini adalah pertanyaan fundamental, teman-teman ya. Seperti biasa kami akan memberikan pendapat kami, teman-teman bisa berpendapat yang berbeda karena fundamental itu sifatnya memang subjektivitas ya. Tadi kalau kita cek ya, dari sisi kinerja selalu membukukan profit dan memiliki pertumbuhan pesat di semester 1 2022. Kalau kita cek dari sisi balance sheet, di mana posisi ekuitasnya berada di 14,6 kali dari total liabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan sangat sehat dari sisi balance sheet. Meskipun tadi gara-gara IPO ya, bukan gara-gara performance di masa lalu ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi arus kas, di semester 1 2022 ini membukukan arus kas yang negatif dari operasi karena menggunakan dana IPO untuk OPEX ya. Jadi ini wajar lah ya. Kemudian kesimpulannya adalah apakah fundamental perusahaan ini baik? Ya jawabannya Nano memiliki fundamental perusahaan yang baik untuk saat ini, teman-teman ya, apalagi sedang growth atau sedang bertumbuh, teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah menemukan perusahaan yang baik dan sedang bertumbuh, apakah serta-merta kita langsung membeli sahamnya? Tentu tidak. Kita harus bertanya dulu yang kedua, teman-teman ya, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Nah, ini juga subjektivitas, teman-teman ya. Menilai mahal atau murahnya sebuah saham itu kan subjektivitas. Sama kalau kita mau menilai murah atau mahalnya sebuah mobil misalnya, itu kan pasti orang beda-beda. Oke, kita akan cek dari book value-nya, teman-teman ya. Kalau kita cek di book value kuartal 2 itu adalah 166 miliar atau kalau kita bagi per lembar sahamnya 39 per lembar saham. Harga yang ditawarkan bursa saat ini itu adalah 214 miliar. Jadi teman-teman kalau mau beli perusahaan ini 100% itu bayar 204 miliar. Atau kalau teman-teman hanya memberi per lembar sahamnya ya 50 gitu, teman-teman. Atau dengan kata lain bayarnya 1,28 kali dari modal perusahaan saat ini. Ya sebenarnya untuk perusahaan yang sedang bertumbuh seperti ini 1,28 kali sih bisa dibilang harganya wajar, teman-teman ya. Bahkan bisa terbilang murah kalau tumbuhnya sampai 2 kali lipat seperti tadi. Ya, namun kalau kita cek dari sisi pendapatannya, kalau pendapatan semester 1 ini kita setahunkan, maka pendapatannya dalam tahun ini akan menjadi 6,78 miliar atau kalau kita pecah per lembar sahamnya adalah 1,58 per lembar saham. Dengan kata lain, kalau kita membayar di harga saat ini yang ditawarkan oleh market dan
perusahaan membukukan profitnya seperti ini terus tidak bertumbuh, maka balik modalnya adalah 31,6 tahun. Nah, kalau secara ini ternyata mahal teman-teman ya. Kita nunggunya cukup lama 31 tahun. Jadi ini perusahaan yang cukup mahal karena profitabilitasnya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Nah, ini kan tidak memperhitungkan pertumbuhan. Bagaimana kalau kita memperhitungkan pertumbuhan? Karena kan ini perusahaan sedang bertumbuh tadi kita lihat ya, walaupun datanya belum terlalu banyak. Oke, kita cek ya di data terakhir tahun ini, itu ROE-nya kalau kita setahunkan, maka dia akan menghasilkan 4% per tahun. Dengan asumsi perusahaan ini tidak membagikan dividen setiap tahunnya, maka perusahaan ini akan menarik setelah 7 tahun, di mana book value-nya akan menjadi 51 per lembar saham setelah 7 tahun. Kalau misalnya pertumbuhannya 4% per tahun, teman-teman ya, dan tidak membagikan dividen. Namun kalau ternyata perusahaannya di luar dugaan, pertumbuhannya sangat pesat ya mungkin bisa lebih cepat lagi teman-teman ya. Atau ternyata perusahaannya gagal ya, banyak yang kecewa dengan jasanya yang tidak bisa mengoptimalkan kinerja perusahaan, berkurang bahkan lebih rendah ya mungkin bisa lebih lama. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar atau tidak ya. Kalau menurut kami sih belum ya teman-teman ya, masih terbilang mahal. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya yaitu ke analisa yang berikutnya yaitu seasonality teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ini memang datanya belum terlalu banyak teman-teman ya. Jadi ya kita nggak bisa bicara apa-apa di sini, cuma ini di bulan April langsung turun hampir 50% teman-teman ya. Oke ya, jadi ini belum bisa kita gunakan, kita skip aja seasonality-nya teman-teman ya karena datanya belum ada. Kemudian kita cek dari sisi bandarmologi ya, apa yang terjadi dari sisi broker summary teman-teman ya. Kalau kita cek ya, setelah IPO harganya naik turun lagi teman-teman ya. Nah, ini ada yang menarik di tanggal 28 Maret sampai 8 April ya, di mana ada volume yang cukup besar, volume jual yang cukup besar teman-teman ya. Dan ini kalau kita cek di broker summary-nya, yang paling besar dan dominan sekali adalah broker YP ya, buang 27,6 miliar ya teman-teman ya. Dan kemudian kita cek apa yang terjadi setelah ini teman-teman ya, karena ada akumulasi kecil-kecil, buang kecil-kecil. Nah, ternyata setelah tanggal 8 April, dengan kata lain tanggal 9 April sampai hari ini, sampai tanggal 5 Agustus 2022, itu broker YP ada akumulasi lagi teman-teman ya, di harga 62. Nggak tahu ini apakah averaging atau akumulasi lagi di bawah, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang jelas ya menarik ya, karena broker YP ini cukup memainkan peran baik dari sisi distribusi maupun ini sedang akumulasi kecil ya teman-teman ya. Ini dari sisi bandarmologinya teman-teman ya, sebenarnya nggak terlalu ngefek juga sih karena jumlahnya juga kecil ya teman-teman ya. Dari sisi bandarmologi ya terjadi akumulasi kecil lah kesimpulannya. Kemudian kita cek dari sisi teknikal ya teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi teknikal ini juga datanya belum terlalu banyak ya. MA50 juga baru segini, MA200 belum muncul. Ya kalau kita cek dari support dan resisten yang sudah terjadi, ya ini titik terendahnya ada di 45 harganya. Kemudian kalau misalnya resisten terdekatnya ada di harga 60 dan terdekat kedua ada di harga 75. Jadi kalau teman-teman tertarik nih main di saham 50 ya. Nah, ini bisa turun teman-teman ya ke 45 atau teman-teman bisa berpotensi minus 10% atau kalau teman-teman mau ambil kemudian menunggu dia bisa balik naik ke harga 60 ya bisa profit lumayan besar ya teman-teman ya. Walaupun naiknya hanya 10 tapi secara persentase 19%. Atau bahkan bisa loncat lagi ke 75, teman-teman bisa profit 51,5%. Nah, kok ini harganya bisa di bawah 50 ya? Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, bahwa Nano ini masuk ke pencatatan akselerasi di mana papan akselerasi ini harga minimumnya adalah RP1 teman-teman ya. Itu kalau RP1 mungkin sangat menarik ya, karena kalau naik satu aja udah profit 100% ya. Nah, kita cek dari sisi likuiditasnya teman-teman ya. Selama sebulan terakhir ya, ini diperdagangkan perharinya 11,56 juta lembar saham atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya seharinya 578 juta per hari. Ini likuiditasnya, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya sehingga teman-teman nggak kesulitan dalam hal likuiditas ketika membeli saham ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.